Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, para pembenci Pak Jokowi semakin melunjak sahabat ya, pasca adanya pernyataan dari Pak Menham terkait soal Bandara IMIP. Seperti ikan lele yang kelaparan, mereka semua para pembenci ini bergerak luar biasa. Dan saya tidak habis pikir itu mantan TNI Jenderal si kumis itu sangat kurang ajar pernyataannya, langsung menohok Pak Jokowi Pak, tanpa melakukan verifikasi dulu terhadap informasi yang beredar, karena jelas-jelas bahwa Pak Jokowi meresmikan bandara itu adalah merupakan hoaks. Yang kedua, sebenarnya Pak Menham ini tidak perlu bicara keluar dulu sebelum koordinasi dengan Kementerian Perhubungan minimal, atau langsung ke Pak Prabowo, karena Pak Prabowo adalah mantan Menham. Otomatis beliau tahu. Dan yang lebih gila lagi, ada anggota DPD sepertinya ini dari Sultra ya, anggota DPD tapi ikut-ikutan termakan hoaks dan bahkan menyebarkan hoaks ini. Sangat keji, luar biasa. Saya tidak tahu orang seperti ini kenapa bisa menjadi anggota DPD. Seharusnya kan dia punya daya jangkau yang lebih kuat untuk memverifikasi dan memvalidasi setiap informasi yang beredar yang kira-kira dia mau komentari. Luar biasa semua para pejabat ini kalau model begini sahabat. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan buat kita semua, siapa yang paling bermasalah dalam konteks ini? Ya tentu Pak Menham. Kenapa? Karena itu tadi, seharusnya Pak Menham melakukan verifikasi informasi dulu, atau setidaknya berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Karena faktanya antara apa yang disampaikan oleh Wamen Perhubungan dengan Pak Menham ini sudah beda. Itu artinya tidak ada koordinasi selama ini yang terjalin dengan baik antara lembaga satu dengan yang lainnya. Karena itulah saya kira memang pentingnya ke depan Pak Prabowo menertibkan seluruh menteri-menteri yang selalu offside, karena ini sangat berbahaya. Ini akan membuat Pak Prabowo akan sibuk sendiri mengklarifikasi hal-hal seperti ini, karena sampai hari ini juga belum ada dari mereka melakukan konferensi pers mengklarifikasi ini, karena kasihan Pak Jokowi menjadi tumbal dari ugal-ugalannya informasi. Dan para pembenci ini kan memang tugasnya sampai hari ini itu hanya memasang telinganya, kira-kira apa lagi yang bisa dipakai untuk menyudutkan Pak Jokowi. Dan itu tidak akan pernah ada habisnya selama masih ada orang-orang yang bicara ke publik, apalagi itu kalau datang dari pemerintahan yang tidak menapis informasi sebelum dia keluarkan sahabat. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengar dulu bagaimana pernyataan daripada Pak Jenderal Kumis dan dari anggota DPD ini, dan seperti apa Bang Toto menampol keduanya. Ini dia videonya sahabat. Setelah beberapa hari yang lalu, Menteri Pertahanan Jenderal Syafri Syamsuddin mengatakan dia kaget. Walaupun saya juga heran kalau Syafri Syamsuddin bilang kaget. Pada bandara sudah 5 tahun, itu aneh bin ajaib. Yang meresmikan Jokowi sudah 5 tahun. Jadi harus dimintain pertanggungjawaban. Ini bandara saya dengar juga menerima kedatangan pesawat dari luar negeri. Kalau bandara kecil, saya pernah tahu bandara kecil banyak. Contohnya di Surwako itu ada bandara kecil. Itu hanya untuk pesawat dari Makassar ke Surwako untuk melayani para pejabat di perusahaan itu. Ini katanya datang dari luar negeri. Berarti apapun yang masuk situ tak terkontrol oleh pemerintah. Maka itu Pak Prabowo harus tutup ini. Ini penghinaan kepada bangsa. Kenapa kita harus memperdebatkan bandara di Morowali itu diresmikan Jokowi atau bukan Jokowi? Ini lagi DPD. Permasalahannya bukan di sana. Masalahnya kenapa diizinkan? Sementara ada 2 bandara di sana. Ada Bandara Maleo, bandara yang dibangun dengan APBN, kemudian diizinkan lagi bandara untuk secara privat. Sekelas BPD loh ini. Buat apa? Karena itu saya sebagai anggota DPD, saya mendukung langkah yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Nasional kita. Seakan Pak Jokowi ini selalu dikambing hitamkan, dan di medsos nama Pak Jokowi memang langsung disorot. Apakah Anda melihat ini ada yang menyetir, Mas Oto? Saya nggak tahu ada yang nyetir atau tidak ya, tapi saya nonton sendiri videonya dan saya harus katakan memang Pak Jokowi dalam konteks ini korban hoax.
Karena videonya mengatakan bahwa Pak Jokowi meresmikan bandara IMIP. Padahal kan tinggal di browsing 23 Desember 2018 memang Pak Jokowi meresmikan bandara Maleo yang sama-sama ada di Morowali. Tapi memang itu menurut saya kita harus clearkan dulu bahwa Pak Jokowi meresmikan kawasan IMIP itu iya di 2015. Dan itu yang tersebar videonya Dan ya? itu yang kemudian orang Ada spanduknya Bukan, bahwa Pak beda, Mas. Jokowi datang ke kawasan Beda, Mas. industrial IMIP. Oh betul. Oke. Jadi dicampur adukan 3 info. Yang pertama Pak Jokowi meresmikan kawasan IMIP itu 2015 betul. Pak Jokowi juga memang meresmikan yang namanya Bandara Maleo itu 2018 betul. Tapi caption yang dibuat itu seakan-akan Pak Jokowi meresmikan bandara di IMIP. Itu clear. Nah isu ini kenapa menjadi kemana-mana dan bisa digoreng banyak pihak? Menurut saya problemnya ada di pemerintahan Pak Prabowo dalam konteks manajemen, entah itu secara komunikasi atau dalam konteks koordinasi atau konteks supervisi. Sampai sekarang kita warga nggak tahu loh jawaban yang benar seperti apa, karena dari statement Menhan itu dibantah oleh Wamenhub, oleh Pak Suntana, bahwa ini seakan-akan legal. Yang menariknya, ternyata koordinasi internal di antara Wamenhub dengan Menhub itu juga berbeda. Karena dari Kemenhub itu menyatakan bahwa sudah ada keputusan di bulan Oktober, keputusan nomor 55 tahun 2025, itu yang mencabut keputusan nomor 38 tahun 55, di mana bulan Agustus memang mengakui bahwa ada surat menteri yang menyatakan bandara ini kemudian menjadi bandara internasional. Betul. Pada titik itu menurut saya bermasalah. Seorang Menhan kemudian merasa kalau sudah jadi bandara internasional, kenapa tidak ada imigrasi dan berbagai macam perangkat yang disertakan Menhan harusnya ada dalam 2025 aturan. siapa? Ini yang menurut saya harusnya dijelaskan sehingga kemudian tidak muncul macam-macam tafsir. Sekarang orang seakan-akan merasa yang tidak mengerti bahwa bandara khusus ini baru pernah ada itu di Morowali. Enggak, di Sulawesi Selatan Vale itu ada, di Freeport itu ada, di KPC Kalimantan Timur itu ada, tetapi mungkin dianggap tidak menyalahi aturan. Jadi menurut saya yang harusnya berbenah adalah manajemen pemerintahan Pak Prabowo, baik koordinasi antar menteri ataupun bahkan itu dia, koordinasi setuju, dalam Bang. kementerian teknis yang bersangkutan sehingga kemudian tidak terkena dampaknya kemana-mana dan isunya jadi bola liar. Oke, menurut Anda Mas Toto, apakah perlu adanya klarifikasi resmi dari Menteri Pertahanan terkait hal ini? Iya, menurut saya paling baik adalah konferensi pers antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Perhubungan. Oke. Karena kan perbedaan pendapat ada di dua kementerian tersebut. Kementerian teknisnya ada di Kementerian Perhubungan, yang kemudian kemarin membuka fakta ini adalah Kementerian Pertahanan. Jangan sampai kelihatan wibawa pemerintahan, bukan pemerintahan, bahkan Presiden Prabowo itu menjadi jelek karena ada seakan-akan perbedaan sikap antar dua kementerian, bahkan antara menteri dengan wakil menteri. Itu catatan khusus. Jadi sorry, dalam konteks ini saya kasihan dengan Pak Jokowi, nggak ada kaitannya dan ke bawah-bawah. Ini benar-benar hoax kalau menurut saya. Pak Jokowi mungkin saja menjadi korban hoax. Menurut Anda siapa yang bermain dalam polemik ini? Iya, memang kalau tuduhan hoax Pak Jokowi ini memang pada akhirnya sih munculnya kalau saya lihat dari sosial media semua, Mas. Nah, kawan-kawan ini persoalan komunikasi yang tadi Mas Toto sampaikan itu persoalan lain pada akhirnya. Nah, saya nggak tahu sih ini siapa ini. Makanya saya bilang ini sepertinya orang-orang yang kemarin masih belum move on dari Pilpres. Yang belum move on siapa itu, Bung Faldo? Karena Mas Toto udah move on gitu loh. Nah, jadinya kalau menurut saya, Mas, memang ini kawan-kawan yang masih ingin mencari kesalahan Pak Jokowi. Menguyu-kuyu Pak Jokowi gitu kan. Sementara Pak Jokowi juga ya tetap menjawab dan seperti biasa, seperti di kasus-kasus lainnya kami selalu bilang nggak apa-apa tuduh aja, tapi tolong tunjukkan bukti. Kalau tidak ada bukti, jadi fitnah gitu. Mas, ini kan tudingan Pak Jokowi ini saya ngeliat kayak series Netflix, Mas. Pertama soal WUS, habis itu lanjut ke IKN. Nah sekarang mungkin ke bandara. Next feeling saya, tebakan saya bendungan atau jalan tol nih. Tapi aktornya apa-apa. Sama. Apa, Mas? Aktornya sama. Sutradaranya bakal muncul nanti itu, Mas. Tunggu aja. Biasanya kan di akhir film tuh ada tuh sutradara, produser dan semuanya gitu. Kalau udah closing ini baru. Jokowi bantah pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali. Bahkan Pak Jokowi dengan tegas mengatakan hal yang nggak baik ditariknya ke saya semua. Jadi semakin terang sahabat ya, bahwa yang saya sampaikan di awal tadi ada disinformasi, memang diskomunikasi yang terjadi di antara kelembagaan di negara kita. Jadi betapa buruknya manajemen yang ada hari ini, terutama dalam konteks mengkomunikasikan soal program-program pemerintah
ke publik. Karenanya yang paling bermasalah yaitu tadi, para pejabat negara ini seharusnya semakin berhati-hati. Sebab para pembenci ini, para haters ini luar biasa di negara kita. Saya tidak mengkritik Pak Prabowo, tetapi ini penting saya sampaikan bahwa kita ini mencintai negara kita, mencintai pemerintah kita. Jadi kita tidak mau melihat pemerintah kita melakukan kesalahan terus-menerus seperti yang dilakukan oleh Pak Menham ini. Dan anehnya tidak ada klarifikasi sama sekali. Ini kan sangat luar biasa. Kira-kira apa maksudnya Pak Menham bicara seperti ini? Ya mungkin sahabat-sahabat yang tahu silahkan beri komentar. Yang pasti kalau saya, ini diskomunikasi yang ini merupakan bentuk kelalaian yang nyata diperlihatkan oleh Pak Menham itu sendiri. Oleh karenanya sekali lagi, kalau mau ke depan ini pemerintahan Pak Prabowo tidak selalu sibuk mengklarifikasi hal-hal yang seharusnya tidak perlu diklarifikasi, maka sebaiknya menteri-menteri memang yang sudah dianggap upcare, sudah tidak layak, maksud saya, apalagi dengan usia yang sudah tua kan kami yang kasihan juga. Mungkin efek kelelahan ya diganti saja. Yang kira-kira jauh lebih fresh, lebih progresif, dan lebih dalam lah validasinya setiap ada informasi yang ingin disampaikan ke publik, agar tidak terjadi gonjang-ganjing seperti hari ini. Persoalan bandara saja diributkan, yang jelas-jelas informasinya kan tidak seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menham ini. Yang paling luar biasa karena bicara ada negara dalam negara, ini kan sangat berbahaya Menham bicara seperti ini. Saya kira demikian sahabat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.